Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Safalnaura, NIM 1813030008, Hukum Tata Negara A. Dalam mata kuliah Kaidah-Kaidah Fikih, dan saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian al-qawaid menurut bahasa. Menurut bahasa, al-qawaid adalah artinya fondasi-fondasi atau dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa iza yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, dan artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar bersama Ismail. Dan dalam surah An-Nahl ayat 27 yang berbunyi Fatubullaha bunyanahum minal qawaid, yang artinya Allah hancurkan bangunan-bangunan fondasi-fondasi mereka. Nah, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah dan An-Nahl tersebut bahwa qawaid dalam surah Al-Baqarah adalah dasar-dasar dan qawaid dalam surah An-Nahl itu adalah fondasi-fondasi. Selanjutnya, al-qawaid al-fiqhiyah menurut bahasa itu artinya adalah dasar-dasar atau azas-azas yang bertalian dengan masalah atau permasalahan fikih. Nah, sebelum itu kita juga harus melihat bagaimana para ulama menjelaskan terkait dengan pengertian dari qawaid al-fiqhiyah ini. Yang pertama, saya mengutip pendapat dari Imam Abu Zuhra yang menjelaskan bahwa qawaid atau kaidah itu adalah kumpulan-kumpulan hukum yang dikembalikan kepada qiyas. Sedangkan menurut Al-Jurjani menjelaskan bahwa kaidah fikih itu adalah penetapan kulliyat yang mencakup seluruh bagiannya. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim dalam kitab Asyabah wal An-Nazair dan Ibnu Abidin dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang dikembalikan kepada hukum dan dirinci pada hukum tersebut. Dari dalil Quran yang menjelaskan tentang kaidah dan menurut para ulama bisa saya simpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih ini adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general yang bermateri kepada fikih yang nanti akan digunakan pula untuk menentukan hukum dan permasalahan-permasalahan baru yang itu tidak diatur dan di luar dalam nas. Maka bisa kita lihat bahwa kaidah-kaidah fikih ini lebih dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana aturan-aturan dalam penerapan kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Alda Hawifah Nasution, NIM 1813030007. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Latisa mengenai pengertian al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Yang mana saudari Latisa tadi telah menjelaskan pengertian al-qawaid al-fiqhiyah secara bahasa, istilah, dan menurut para ulama. Nah, di mana saya mengulang kembali pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyah ini atau kaidah-kaidah fikih merupakan asas, landasan, atau dasar serta basis dari pondasi fikih, di mana secara umum dapat diartikan sebagai suatu pedoman atau kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan hukum Islam aplikatif atau fikih itu sendiri. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan objek dari bahasan kaidah-kaidah fikih ini atau al-qawaid al-fiqhiyah ini, di mana objek bahasan dari kaidah-kaidah fikih ini merupakan perbuatan mukallaf itu sendiri dan materi fikih itu sendiri, yang mana dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan dan tidak ditemukan darinya secara khusus di dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Selanjutnya tentang manfaat dari kita mempelajari kaidah-kaidah fikih ini, yaitu dapat memudahkan kita dalam menemukan hukum-hukum atau kasus-kasus yang baru, dan di mana kasus-kasus dan hukum-hukum tersebut tidak jelas nasnya atau tidak jelas ketetapannya, dan juga dapat memungkinkan kita untuk menghubungkannya dengan materi-materi fikih lainnya yang tersebar di berbagai kitab-kitab fikih, dan dapat juga memudahkan kita dalam memberikan kepastian hukum. Mungkin cukup demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salsabila Azura, akan menjelaskan tentang
Sejarah proses pembentukan kaidah fikih. Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih. Yang jelas, dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa hidup penyusunnya, ternyata kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun begitu, di kalangan ulama di bidang kaidah fikih menyebutkan bahwa Abu Tahir Al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah, telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abu Sa'id Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengunjungi Abu Tahir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Tahir. Setelah kurang lebih 100 tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan Al-Karki yang kemudian menambah kaidah fikih dari Abu Tahir menjadi 37 kaidah. Dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ketiga Hijriah. Seperti yang kita ketahui pada perkembangan hukum Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadis, usul fikih, dan kitab-kitab pada masa itu telah dibukukan. Namun, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya juga bertambah, terutama karena telah meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Maka, ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah. Baru kemudian muncul kaidah-kaidah fikih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bahasan dari rekan kelompok saya tadi terkait proses pembentukan kaidah fikih. Yang pertama, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kedua, munculnya usul fiqh. Usul fiqh adalah metodologi dalam penarikan hukum. Dengan metodologi usul fiqh yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih. Ketiga, fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu oleh ulama yang dalam ilmunya di bidang fikih diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif. Kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Keempat, selanjutnya kaidah-kaidah fikih tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kelima, selanjutnya apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka kaidah tadi dapat menjadi kaidah yang mapan. Keenam, selanjutnya apabila kaidah tadi sudah dianggap atau dinilai mapan atau akurat, maka oleh ulama-ulama menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akhirnya memunculkan fikih-fikih baru. Ketujuh, tidak mengherankan apabila ulama memberi fatwa terkait hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih. Sekian penyampaian dari kelompok 1 tentang pengertian dari qawaid al-fiqhiyah dan proses pembentukan dari kaidah-kaidah fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.